액션 let's go 저 건물을 찾으러 Pertama, ada definisi dari korban massal. Korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah yang relatif banyak karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, serta tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. Yang selanjutnya ada mengenai sistem penanganan korban massal. Yang pertama itu ada penata laksanaan bencana korban massal yang meliputi adalah melokalisasi korban, lalu ada memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan atau penampungan jika diperlukan. Selanjutnya memberi pertolongan pertama jika diperlukan, memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. Yang terakhir adalah memeriksa status kesehatan dari korban yang di dalamnya ada triase di tempat kejadian. Nah, triase ini akan dibahas lebih lanjut pada slide-slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pembahasan lebih lanjut mengenai apa itu triase. Nah, triase ini ada beberapa kategori, ada yang triase merah, kuning, hijau, dan juga hitam. Untuk yang triase merah ini adalah korban yang membutuhkan stabilitas segera, seperti yang pertama ada shock oleh berbagai sebab, lalu ada gangguan pernapasan, lalu yang selanjutnya ada triase kuning. Nah, dalam kategori ini merupakan korban yang memerlukan penanganan ketat, tetapi penanganannya itu bisa ditunda sementara gitu, jadi tidak seintens yang triase merah tadi. Nah, untuk yang termasuk ke dalam kategori ini itu ada yang pertama korban dengan resiko shock, lalu ada fraktur multiple, lalu ada fraktur femur, luka bakar luas, lalu gangguan kesadaran. Yang selanjutnya ada pos medis lanjutan. Nah, pos medis lanjutan itu bisa didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki, dan dari lokasi bencana itu sekitar 50-100 meter. Dan daerah tersebut itu harus memenuhi syarat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk tadi pos medis lanjutan. Yang pertama itu aman, lalu ada akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan, lalu berada dekat dengan pos komando. Untuk contoh studi kasus, saya mengambil contoh dari bencana alam gempa bumi yang terjadi di kota Cianjur yang terjadi pada tahun 2022, di mana klasifikasi bencana gempa bumi itu termasuk bencana geologis. Nah, untuk gempa bumi ini terjadi di Kabupaten Cianjur pada Senin 21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Lalu berdasarkan data dari BNPB ada sejumlah 21.282 rumah terdampak serta kerusakan infrastruktur yang terjadi di 12 wilayah, termasuk di dalamnya itu ada Cianjur, Karangtengah,
instruksi penanganan korban pasca gempa yang dilakukan usai Presiden Joko Widodo itu meninjau lokasi, yaitu Presiden Jokowi itu menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama membantu penanganan korban, meliputi pembukaan akses yang terkena longsor. Memang ada beberapa akses jalan yang memang tertimbun longsor, jadi terhambat gitu akses dalam jalan itu. Lalu evakuasi dan juga penyelamatan korban yang memang masih tertimbun oleh gempa tersebut.